Assalamu alaikum zainan kita Mukarram Bapak Ustaz Ajeng Audat kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Al-ayah wal makna wallahu a'lam bi muradi. Walidzalika qala nabiyukum Muhammad innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hadratul Mukarram guru kita bersama Pak Ustadz Syahid, Ustazah kita, pimpinan daripada Majelis Taklim Nikmatul Ittihad. Mudah-mudahan beliau sekeluarga dipanjangkan umur, ditambahkan rezekinya, dibarokahkan perjuangannya, dimudahkan segala niatannya, diberikan kekuatan ketabahan dalam mendidik kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati para wali murid yang alhamdulillah hadir bersama-sama kita. Mudah-mudahan orang tua kita dipanjangkan umur dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, remaja, para santriyan yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur. Malam ini kita bersama-sama ditakdirkan berkumpul di tempat ini dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sih kita harus maulid? Kenapa sih tiap tahun diperingati Maulid Nabi? Harus jelas, harus tahu alasannya. Kalau kata ulama, syukron lillah liijadihi sallallahu alaihi wasallam wa ja'alana min ummati. Bisa diem nggak? Jangan diem baik, harus gerak orang hidup mah. Terdiam baik. Dari mulai acara sampai terakhir diem baik, orang amin dia diem, bantalnya digotok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira dalam mas begini, saya sama Ustadz Syahid lagi berduka. Vanessa Angel meninggal dunia.
Ya. Inilah kematian, Bu. Namanya kematian. Al mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datangnya tiba-tiba. Awas. Gak disangka, gak diduga. Baru juga bikin status. Ada yang tahu gak saya mau kemana? Modal. Baru beres bikin status terus meninggal. Makanya kematian itu kata ulama yakti baghtatan, datangnya secara tiba-tiba. Nggak pandang tua, nggak pandang muda, nggak pandang anak kecil atau dewasa. Iza jaa ajalukum la yastaqdimuna sya'ah wa la yastakhirun. Kalau udah datang nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Jangan pede kita jadi orang muda, umur kita masih panjang, belum tentu. Walaupun biasanya yang tua dul biasanya. Sampai di mana tadi? Kita syukron lillah. Alasan kita mengadakan maulid, kata ulama, syukron lillah, bersyukur kepada Allah. Ini ekornya kecil. Mana Sumita? Kegedean ekor ini. Syukron lillah, kita syukur kepada Allah liijadihi sallallahu alaihi wasallam, atas diciptakannya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kenapa? Nggak bakal ada orang sentuh petek, nggak bakal ada. Nggak bakal ada santriin nikmatul ittihad. Nggak bakal ada orang Bojong, orang Cilebut, orang Bogor kalau kagak ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadisnya Rasul katakan, ana min nurillah wal mu'minun min faidin nuri. Aku ini diciptakan dari nur Allah, dan orang-orang yang beriman semuanya diciptakan dari pancaran sinarku. Alhamdulillah. Jadi gak bakal ada nih wali murid nih kalau nggak ada Rasulullah. Karena adanya Rasul, sekarang adanya kita. Bahkan di hadis qudsi yang lain, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflak. Kalau tidak karena engkau Muhammad, tidak akan aku ciptakan seluruh alam semesta ini. Alhamdulillah. Jadi adik-adik jangan berharap ada si Tayo kalau nggak ada Nabi Muhammad. Tobat kok kagak ada. Emang apalagi ibu-ibu jangan berharap ada si Elsa, ada si Andin tanpa adanya Nabi Muhammad. Ya tahu saya punya TV. Kan ceritanya si Andin sakit, terus dijenguk sama si Al. Si Al lagi ngejenguk, itu mah gue yang repot. Boleh nonton TV ngedumel baik. Mau gue mah ngomong itu, si Al ngomong itu. Ngomong apa sih? Ya Allah. Awas. Gara-gara sinetron akhirnya sholat isya nunggu iklan ibu-ibu bojong gede. Kalau ibu-ibu situ petema kagak pakai iklan, kagak sholat dah. Nah, uzubil, awas tuh. Syukron li ijadihi sallallahu alaihi wasallam. Alasan kita maulid, kita bersyukur karena Allah telah menciptakan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau nggak ada Nabi, jangan harap ada kita. Kalau nggak ada Nabi, jangan harap ada bumi, langit, laut, segala macam. Gak bakal ada, kagak bakal ada. Justru adanya kita, adanya semesta alam ini lantaran Allah sudah menciptakan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh alasannya. Wa ja'alana min ummatihi
dan kita bersyukur kepada Allah lantaran Allah sudah mentakdirkan kita, menentukan kita, menciptakan kita sebagai umat daripada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang untung jadi umat Nabi Muhammad luar biasa. Luar biasa untungnya. Kalau kata Sohibul Burdah, lama da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami rusli kunna akramal umami. Ketika Allah panggil, ketika Allah sebut, ketika Allah nisbatkan da'ina li ta'atihi kepada orang yang mengajak kita taat kepada Allah, yaitu Muhammad, dengan sebutan apa? Akramir rusul, paling mulia-mulianya utusan, paling mulia-mulianya nabi, paling mulia-mulianya makhluk Allah. Kunna akramal umami, langsung kita selaku umatnya ke bawah tuh. Jadi kita ngikut mulia. Tuh satu ya Bu ya. Alasannya bersyukur kepada Allah. Jadi jangan segen-segen maulidnya, jangan segen-segen. Harus semangat. Pengen mati aku jadi umat Rasul, diajakin maulid molor baik. Diajakin maulid entar-entaran dah. Ngakunya umat Rasul, diajakin baca diba, aduh tanggung lagi nonton sinet. Itu namanya umat sial dangkal sial. Nih, awas. Ketika kita diangkat jadi umat Nabi Muhammad, kita dimuliakan oleh Allah. Pantes baik, jangankan kita, bukan lagi sekelas RT, RW, lurah, bupati, gubernur, bukan sekelas perdana menteri atau raja, sekelas nabi dan rasul pun ada yang kepengen banget ditakdirin jadi umat Nabi Muhammad. Siapa? Nabi Allah Musa alaihi. Oh baik. Saya Nabi Musa pengen jadi umat Nabi Muhammad. Nah, ngapa kita yang udah dijadiin umatnya dapat anugerah luar biasa, tapi segen-segenan jadi umat Nabi Muhammad? Ma'udzubillah. Makanya besok-besok kalau ada acara maulid, mau diundang ke mau kagak ke, datang baik. Datang Mbak. Cuman jangan bari nyari untung. Bawa besek 2 pulang bawa berkat 8. Ajar itu. Alhamdulillah. Ya kan emang begitu. Jadi ngaji malam begini barisan santai. Itu alasan yang keduanya, wa ja'alana min ummati. Allah telah takdirkan kita sebagai umat beliau, umat junjungan kita Nabi Muhammad. Kemudian apa untungnya jadi umat Nabi Muhammad? Luar biasa. Selain kita bersyukur kepada Allah, kita juga bersyukur kepada Nabi. Harus mau bersyukur kepada Nabi. Kita maulid begini nih, nyempetin waktu, terus gua lagi ceramah lu main sweet-sweetan. Ntar gambrengnya belakangan, ntar beres ngaji baru sweet-sweetan. Tenang ya. Awas, ntar kalau ngajinya nggak bisa diem nggak dapat hadiah. Mau dapat hadiah nggak? Diam. Ntar hadiahnya minta sama Ustaz Syahid. Minimal pulang diajak ke Alfamart kalau masih buka. Kalau masih buka, kalau kagak langsung pulang. Tenang. Jadi semangat masing aja, semangat. Nah, nih. Sampai di mana tadi? Bersyukur kepada Nabi. Kok kita harus bersyukur kepada Nabi? Nabi kan manusia. Benar. Memang sudah tuntutan daripada Rasul, ajaran daripada Rasul, malam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang yang kagak bisa berterima kasih sama manusia mah nggak bisa berterima kasih sama Allah. Ibu bisa terima kasih Bu? Hah?
Wisatan asal udah dibagi bongsang, asal udah dibawain apa, langsung mulut terima kasih. Bukan ke situ. Maksudnya berterima kasih nih, Bu. Kita kudu bisa nerima, kudu bisa ngasih. Ini mah maunya terima kasih, asal dapat terima kasih. Giliran dipinta mah kagak pernah Itu namanya si padit, si kumat, merege hese, cap jahe, pantat ketilang. Pantat kunilang, pantat tekuk, tekukur, itu kurang ajar sama si Umi. Udah ribet, nyebutnya juga udah ribet. Iya. Kadang orang ampun dah kalau ceritain si pelit mah, ampun. Jangan jadi orang pelit. Sebab Nabi salah satu sifatnya kana ashonnas. Nabi ini manusia yang paling dermawan. Paling jangankan Nabi kita, Nabi Ibrahim aja. Itu Nabi Ibrahim nggak pernah mau makan sebelum ada temen. Nggak pernah mau makan sebelum ada temen makan. Kalau kita enggak, selama masih ada teman kita nggak makan. Emang kupret, ya kan? Emang Nauzubillah. Awas deh, ingat, jadi orang pelit itu jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari manusia. Siapa yang dekat sama dia? Kuntilanak bebek gitu. Emang yang dekat sama orang pelit mah kuntilanak sama bebek. Oh, sudah bolong sama temannya. Jangan ada yang mau nemen. Kita maulid di sini dalam rangka syukur terhadap Nabi. Terima kasih kepada Nabi sebab jasa Nabi luar biasa. Jasa Nabi luar biasa. Doanya buat umat nih. Nabi mah apa-apa juga buat umat. Ya TRW kagak dateng sih ya. Punya pemimpin ngaji bab maulid. Kalau pengen jadi pemimpin yang sukses, contoh kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih kiatnya Rasul sampai sukses jadi pemimpin di muka bumi ini? Satu, beliau selalu mengedepankan kepentingan umatnya daripada dirinya sendiri. Coba bupati kita begitu, lurah kita begitu, presiden kita begitu. Kita jadi rakyat Indonesia enak madang enak tidur loh pada. Iya. Kerjanya ngelonjor, nonton TV, males lagi ada dapur keenakan. Nah, awas. Saking pedulinya Rasul, apapun dikorbankan buat umatnya, termasuk di dalam Al-Quran diabadikan doa daripada Rasulullah, akhir daripada surat Al-Baqarah, dan ini doa sangat penting, khasiatnya luar biasa, dirasakan oleh kita selaku umat. Mana doanya? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana wala tahmil alaina isron hamaltahu alal ladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Pada apa enggak ada? Hah? Apa enggak? Kalau hafal sekali lagi bareng. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta alal ladzina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala qaumil
kafirin. Alhamdulillah. Tuh doa Rasul tuh. Awas, adik-adik, mana tuh yang rada gedean, perhatiin. Itu doa Rasulullah. Diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dijabah oleh Allah, dijabah. Apa sih artinya itu doa? Rabbana la tu'akhidna, ya Allah Tuhan kami, jangan kau siksa kami. Innasina, ketika kami berbuat kesalahan, ketika kami dalam keadaan lupa, atau ketika kami dalam keadaan bermaksiat. Jadi alhamdulillah Bu, umat Nabi Muhammad mah kagak sholat Jumat ke mual benjol-benjol aja, bener? Ada gak umat Nabi Muhammad waktunya sholat Jumat yang nggak sholat Jumat langsung benjol? Nggak ada kan? Itu doa Rasulullah. Coba umat Nabi Musa mah disuruh sholat hari Sabtu kagak mau sholat, keluar jadi monyet, dikutuk jadi monyet. Kali orang situ pete waktunya sholat Jumat ya nggak sholat Jumat terus berubah jadi kodok, kan kagak. Berubah jadi teko, kan enggak. Kenapa? Lantaran ada doa Rasulullah. Bahkan kata Rasulullah, wa'ana ya Allah, maafkan kami, ampuni kami, warhamna, sayangi kami, kasihin kami, anta maulana, engkau adalah raja kami, pangsurna alal qaumil kafirin, tolong kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Itu doa luar biasa. Bahkan ada doa lagi dari Nabi nih. Nabi gak cukup sampai di situ mintanya sama Allah. Nih makanya harus bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Muhammad Putra Abdul. Gimana nyanyinya teh? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, Rodiah nama umatnya, Khoijah juga sama. Emang apa begitu? Ada Khoijah ada. Nah, Mimin, Mumun ada Mumun. Titin ada Titin. Alhamdulillah. Dah, ya, push. Dah. Sampai di mana tadi? Sampai doa Rasul. Nih, dengerin. Makanya harus bersyukur, berterima kasih kepada Rasul. Ada doa yang sangat penting lagi pernah dikemukakan oleh Rasulullah, minta sama Allah, la wahidun min ummati finnar, ya Allah jangan sampai ada satu, ada sebiji, ada seorang dari umatku tersisa di neraka Allah. Amin ya Rabbal alamin. Padahal kan kalau melihat muka sama ini pantasnya di neraka kan ya. Kalau lihat tampang mah pantasnya di neraka. Tapi dijamin kita sama Rasulullah, la wahidun finnari min ummati finnar. Ya Allah, jangan ada satupun dari umatku yang tersisa di neraka Allah. Ini kan santri perempuan banyak nih. Dengerin. Di neraka kata Nabi nih, bukan kata Ustaz Aceh. Inna aksaro min ahliha an-nisa. Nauzubil. Bu, kata Nabi, paling banyak penghuni neraka ini perempuan. Ayo, garis balik. Tenang, yang lagi tenang, selalu.
Jadi begitu Nabi Isra Mi'raj disingkap itu yang namanya neraka jahanam, kelihatannya perempuan doang. Nauzubillah. Pindah ke neraka Sakor diintip perempuan doang. Neraka Sa'ir yang kelihatan perempuan doang. Jahanam sama perempuan doang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang laki pada kemana Ustaz? Di bawah perempuan. Yang laki di bawah perempuan. Saking kebanyakan, saking parahnya dosa orang lah. Jangan ngerasa kok bisa begitu? Sebab tanggung jawab seorang laki-laki bukan badannya doang. Ketika dia punya istri, istri tanggung jawabnya dunia akhir. Dia punya anak perempuannya tanggung jawab dia dunia akhir. Siapa suruh anak lu disuruh ayam-ayaman pakai baju ting project? Makanya perempuan di atas, laki-laki di bawah. Tapi alhamdulillahnya Nabi kita sempat ngedoa, la wahidun min ummati finnar. Ya Allah, jangan kau sisakan satupun umatku yang ada di neraka. Makanya dikisahkan dalam berbagai kitab, nanti ketika rombongan Nabi berjalan di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Lagi jalan nih Nabi beserta umat. Di tengah-tengah perjalanan dari bawah kerak neraka nih ada suara. Ya Hanan ya Manan judlana bil gufron. 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 Tuh ada teriakan kayak begitu. Kata Nabi, Bril, apa? Ini gua kayaknya ngedengar suara nih. Suara apa? Kayaknya apa ini suaranya suara umat gua. Ini orang saya tumpet, jangan-jangan orang saya tumpet. Nauzubillah. Sebab ini orang yang terakhir di kerak neraka. Jangan-jangan ini umat gua, Bril, tolong cariin ke bawah. Jibril turun ke bawah. Turun, ngubek-ngubek neraka. Dicariin, disingkapin, itu dia lagi kegencet. Dari meleng, baik. Udah nyerah banget. Tapi dia lagi wiridan baik itu, ya Hanan ya Manan jublah nabil gufron ya Allah, yang maha Manan ya Allah, yang maha Hanan jublah nabil gufron. Tolong sampaikan kepadaku ampunanmu. Dicek sama Jibril, kamu ini siapa? Saya umat Muhammad. Terus kenapa ada di mari? Ya rumah saya banyak dosa. Nah sekarang ngapain? Minta diampunin. Tuh, minta diampunin. Pernah sholat? Kagak bisa. Ngaji? Sama. Sodako? Boro-boro. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Silaturahmi, kali silaturahmi rajin. Rajin kalau pedangdutan mah siapa? Nah sekarang lu punya apa? Minta ampunan dari Allah. Bilangin nama Nabi Muhammad, ya saya nggak pernah sholat, ya saya nggak pernah zakat, nggak pernah puasa segala macam, tapi saya tiap bulan mulut punya pisang saya tebang, ada ayam saya potong, kadang-kadang ayam orang saya potong. Saking apanya? Saking cinta terhadap Nabi Muhammad. Jibril laporan, Muhammad ini umat yang satu mah bukan main. Emang apa? Catatannya gelap semua, cuman dia punya andalan satu. Kata dia, pengakuan dia, setiap bulan Maulid mah walaupun kagak pernah sholat, datang hadir ke majlis mau. Bukan cuma datang tapi juga nyumbang. Oh kata Nabi, kalau memang benar seperti itu langsung angkat, selamatin, kasih syafaat. Alhamdulillah. Tapi jangan dicontoh. Ntar aja dah, gue gak usah sholat, penting gue maulid doang, paling besar. Jangan mikirnya begitu. Mikirnya gimana kita? Tuh orang yang gak pernah sholat baik ditolongin sama Nabi lantaran cinta, bener.
Orang nggak pernah zakat, nggak pernah berbuat baik, masih dapat syafaatnya Rasul. Bagaimana dengan kita yang alhamdulillah sholat masih kita laksanakan, puasa kita jalanin, zakat kita bayar, dan segala macam kewajiban kita tunaikan, ditambah lagi kecintaan kita terhadap Nabi, insya Allah dapat syafaatnya paling dulu. Amin ya robbal. Makanya semangat maulid. Awas, ingetin. Jadi mulai dari sekarang, di mana baik ada majlis maulid, berhenti. Ngapain? Ikutan maulid. Jangan pelit, jangan segan-segan baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Awas. Siapa orang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah limpahkan rahmatnya 10 kali. Orang baca solawat kepada diriku 10 kali, maka Allah limpahkan rahmatnya 100 kali. Baca solawat 100 kali dikasih 1000. Baca solawat 1000, kata keterangan orang yang setiap hari baca solawat 1000 kali, maka dia tidak akan pernah mati hatta tubasyaru bil jannah, melainkan sudah dikasih lihat tempatnya nanti di surganya Allah. Enak kan kita kalau mati, sebelum mati ngeliat sorga. Kalau kita sekarat ngeliat sorga adem nggak? Adem. Sebab nih nanti ini rada horor. Kalau orang mau meninggal, orang sekarat, dia tidak akan dimatikan dulu oleh Allah sebelum melihat tempatnya nanti, apakah surga, apakah neraka. Makanya sering kita saksiin orang yang lagi sekarat, kadang dia nyungsep ke kanan, kadang dia nyungsep ke kiri, berbaringnya tuh. Entah dia miring ke kanan, entah dia miring ke kiri. Konon kata keterangan, kalau lagi ke kanan dia lagi ngeliat sorga, kalau lagi ke kiri ngeliat neraka. Makanya ntar kalau bapak lu begitu ke kanan, lu jejak sekalian. Oh, biar gak balik lagi ke kiri. Ini kali lahir lagi lagi. Maksudnya jangan sampai ngeliat neraka lagi. Cuman jangan dipraktekin itu mah. Itu mah ajaran haram jadah itu. Awas, akur. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat Rasulullah. Awas neng, jangan mentang-mentang merasa cakep padahal. Jangan merasa cakep jadi ogah solawatan yang jelek kok bu. Kalau emang solawatan mah insya Allah cahayanya lain. Bener? Amin ya robbal. Terus di dalam fadilah solawat diantaranya akan meringankan sakaratul maut. Amin ya robbal. Kan orang ada yang susah kan matinya kan, dikejet dulu, ayo ditarik, tapi diulur lagi, ditarik, diulur, udah kayak layangan sini tuh orang, bener. Gelipak sono, gelipak sini. Tapi ada orang yang timbang rebahan, tahu-tahu matanya terpejam, senyum hilang. Itu orang yang husnul khotimah, itu orang yang enteng sakaratul maut. Lantaran apa? Di antaranya sebab dia mendawamkan sholat. Awas kan kita semua bakalan mati. Yang cakep kayak si Vanessa Bayer mati, apalagi yang kulit kayak lu kan begitu. Semuanya bakalan mati. Yang ganteng mati, yang jelek apalagi. Dia kan hidup gua buat apa kan begitu. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan nih maulid kita di Limatul Ittihad ini jadi cukang lantaran turunnya berkah dan ampunan dari Allah buat kita. Amin. Buat semua orang tua kita, buat semua saudara-saudara kita, buat semua masyarakat kita. Amin ya Allah ya robbal. Adik-adik ngajinya yang semangat biar jadi orang pintar. Sebab kalau orang blow on mah jadi penjahatnya baiknya rugi. Orang bodoh jadi penjahat rugi. Nih terakhir nih, dengerin nih, biar semangat belajar. Orang blow on alias bot ngelamar pekerjaan jadi maling. Ya otomatis kalau yang namanya bodoh mah paling jadi anak buah bosnya yang rada pinter.
Akhirnya dia operasi. Kata bosnya, Lon, besok kita operasi. Mana? Oh, rumah Pak Haji. Dia ajak sama dia, nih si pinter sama si Blok, yang jadi bosnya si pinter. Kata bosnya begini, tuh lu congkel jendelanya, dicongkel sama si Blok. Pintar nih bos, kira-kira tugas apa yang saya laksanakan di dalam tuh yang bego, mau nyolong lu bagaimana? Kata bosnya, sekarang begini, biar tugas kita ringan, pokoknya lu ambil aja barang-barang yang istilahnya yang pokoknya yang berada berat dah, yang kelas berat, barang-barang yang kelas berat. Oh begitu, begitu dia masuk ada handphone di meja. Ini paling pun 2 on taruh. Sebab instruksi dari bosnya harus barang kelas berat. Ada radio diangkat sama dia, enteng, TV enteng. Begitu ke dapur, mending amat kalau cuek mah lumpang. Yang buat nunggu padi ini nih kelas berat nih. Pasti bonus gua banyak nih dari bos. Dipanggul-panggul sama dia keluar, kata bosnya emang dasar goblok lu. Jemput goblok, dia juga pakai tenaga. Goblok lu mah. Maksud gua tuh bukan yang begini beratnya, kelas berat. Ya udah kalau lu nggak ngerti mah ambil yang enteng-enteng. Ambil yang enteng. Masuk lagi, masuk. Begitu dia masuk, HP dipegang. Ya ini mah biar gimana tuh masih berat. Sebab ditimbang masih ada beratnya. TV ya apalagi. Begitu ada custom, ada peci haji. Pakai sama dia, ini barang enteng nih. Nah ini gamis Pak Haji nih, dipakai sama dia, ini enteng nih. Ada tungket. Nah sekalian nih, ini juga keluar lewat jendela. Bosnya kaget. Sebab kata bosnya ini bukan si goblok, tapi Pak Haji. Waduh, gua ketahuan operasi gua gagal, kabur dia. Ngelihat bosnya kabur, anak gua yang blond. Nah jangan-jangan bos gua ngelihat yang punya rumah nih, ngikut kabur. Udah sampai modal. Nanti kita itu akibat apa? Akibat bot. Makanya ngajinya biar ngajinya biar apalagi baca Quran. Harus bisa nih, udah pada bisa baca Quran pakai huruf hijaiyah bisa. Awas, jangan malu-maluin nikmatul ittihad. Kalau udah gedenya nanti baca Quran segala nyari huruf lapen. Awas, ini kurang ajar yang begitu itu. Bukan apa-apa, ntar begitu ngajiin bapaknya meninggal, dia cari Yasin huruf Latin. Ya Asin, main bapak lu Asin. Ya kan? Suruh baca kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbin nas. Karena tulisan huruf Latin seperti itu. Jangan, ini mah anak-anak nikmatul ittihad harus pintar. Ibu-ibunya juga, wali muridnya kudu semangat. Nah itu semangatnya gimana? Ajarin biar bener, jangan nyuruh doang ke majlis taklim. Anaknya ke majlis taklim, emaknya ngelonjor balik nonton sinetron. Itu namanya si Andin lagi itu namanya mama sial dangkal sial. Naudzubillah. Awas, anaknya ngaji, emaknya ngaji. Amaknya kalau anaknya ngaji, anaknya nggak sekolah ngomel, nggak ngaji kudu lebih diomel. Ini kadang-kadang mindset masa depannya salah kan. Wali murid ini mindset masa depannya salah. Yang dibilang masa depan sama dia nanti akil balik, nikah, keluarga, kerja, segitu doang. Padahal itu bukan masa depan, masa pendek. Masa depan yang panjang ntar nih yang diajarin di nikmatul ittihad. Jangankan buat urusan dia berumah tangga, di dalam kubur kok udah ajarin. Awas, kalau bahasa majlis taklim, bahasa pesantren itu jauh memandang ke depan. Bukan cuma urusan dunia, tapi urusan akhirat juga pasti ajarin. Makanya bersyukur masih ada orang-orang yang mau berjuang
seperti di majlis talim Nikmatul Ittihad. Kita doain majlis ini biar tambah maju, amin. Biar tambah banyak santrinya, biar yang ngajarnya tetap semangat, amin ya Allah ya Rabbal. Saya rasa cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليك زائنا